ya. Sekarang cara yang ke udah hanya dua itu saja. Jadi mengadopsi atau menyusun sendiri, gitu ya. Kalau mau mengadopsi sudah banyak di PMM, sebenarnya sudah banyak. Sekolah-sekolah yang lain yang ada di Bogor juga sudah banyak. Boleh kita adopsi, tapi sekali lagi harus diadaptasi atau menyusun sendiri. Ya, dua cara itu. Nah, kemudian komponennya ini sudah ada di LK-nya yang sudah saya kirimkan ya. Komponen modul projectnya yang pertama modul project, mulai dari profil modulnya mulai dari tema dan judul atau judul modul, kemudian fase atau jenjang sasaran, durasi kegiatan, ada tujuan, aktivitas, kemudian ada assessment. Ini adalah contoh misalnya temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku tanggung jawabku. Total waktu 57 JP, padahal tadi kita sudah menghitungnya ya, ada 360 JP. Gak apa-apa kalau memang waktunya hanya segini. Kemudian dimensinya yang diambil 3, ini 3 ya, beriman bertakwa, kemudian gotong royong, berdarah kritis. Tapi sekali lagi saya pada teman-teman minimal 2 saja, sebenarnya 2 juga sudah pusing kita nanti membuat indikatornya gitu ya. Subelemennya diambil dari yang dimensi ini. Boleh 1, 2, 3 boleh sih ya, untuk apa ya? Untuk melihat nanti pada perkembangannya di dimensi tiap-tiap dimensi. Ya. Oke, selanjutnya assessmentnya. Assessment formatif awal. Jadi tetap kita harus melakukan penilaian. Kalau assessment formatif kan itu dalam prosesnya gitu ya. Baru nanti ada di akhir assessment sumatifnya. Tahap pengenalan. Jadi kalau kita ingin membuat modulnya, mulai dari tahap pengenalan, mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu pengelolaan sampah dan implikasinya terhadap perubahan iklim. Mulai dari perkenalannya dulu, yang tadi saya katakan gitu ya, dikumpulkan anak-anak itu dalam satu ruangan, atau kita bagi menjadi di 2 ruang gitu ya. Kemudian eksplorasi isu. Nah ini anak-anak mulai bekerja dalam kelompoknya. Kemudian refleksi awal, ada kunjungan. Kalau misalnya itu kita memerlukan kunjungan, anak-anak itu kita bawa biasanya ke tempat pengelolaan sampah akhir ya. Kemudian diskusi kritis masalah sampah. Jadi bukan hanya sekedar kalian kumpulkan ya botol plastik misalnya gitu. Botol plastik yang sudah dari botol plastik kemasan air mineral yang sudah tidak digunakan. Nanti kita jadikan produk tanpa anak-anak tahu gitu ya tujuannya untuk apa. Kita hanya membuat produknya saja gitu ya. Enggak seperti itu ya, enggak jalan pintas. Oke, selanjutnya ada tahap kontekstualisasinya, ada tahap aksinya, gitu ya. Kemudian tahap genapi, maksud genapi di sini menggenapi proses dengan berbagi karya, evaluasi dan refleksi, gitu ya. Sekali lagi ini bukan jadi tujuan utama kalau ini ya, menjanjikan pembuatan teh manis, gitu ya. Kemudian tahap refleksi dan tindak lanjut. Jadi semuanya ada 18 langkah nih. Nah, itu ya. Nah, sekarang untuk penjadwalan. Jadwal atau waktu pelaksanaan proyek. Nah, menentukan 1 hari dalam seminggu untuk pelaksanaan proyek. Misalnya hari Jumat. Ini khusus untuk hari Jumat ini untuk proyeknya. Yang lainnya belajar seperti biasa. Bisa seperti itu. Yang pertama ya, atau di mengalokasikan 1 atau 2 jam pelajaran di akhir ya, di setiap hari, berarti setiap hari di akhir 2 jam pelajarannya digunakan untuk perimatnya. Bisa juga seperti itu gitu ya, 1 atau 2 jam. Berikutnya, berarti di seminggu berapa jam nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 11 JP gitu. Kemudian bisa juga dalam mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode waktu, misalnya 2 minggu atau 1 bulan. Nah ini yang blok itu gitu ya,
yang bloknya. Jadi dipadatkan di dalam buku ini satu, dua, tiga, dua ya, tiga lah, karena ini ada libur sekarang, gitu ya. Misalnya bagaimana kebutuhan dari waktu atau alokasi waktu yang disusun untuk P5-nya, ya. Oke, nah gitu ya. Ini kalau ini rapotnya seperti ini. Ya, rapatnya kira-kira seperti ini, jadi tidak berupa nilai. Nah, itu teman-teman mulai dari perancangan sampai kepada penilaian. Bisa. Ada yang mau kita diskusikan? Saya paham, tapi untuk masih sekali lagi. Tapi dulu Langsung praktek ya? Nyata saja Bu, langsung. Ya. Ya ada? Siap praktek. Ada? Oh, nanti siap praktek ya. Pak Didi mau menambahkan? Fasilitator tadi saya tidak jelas. Oh iya. Sebanyak apa yang disesuaikannya? Disesuaikan saja, disesuaikan dengan jumlah. Misalnya pengajar kelas 7 semuanya mau menjadi fasilitator bisa seperti itu ya. Nah, disesuaikan dengan kelas yang diajarnya saja. Yang diajarkan atau boleh juga nggak mesti kelas yang diajar juga nggak apa-apa. Misal di guru kelas 7 ada berapa guru kelas 7? Ilustrasi aja. Ada berapa? Lebih lah. Kan matematika pasti ada 2 gitu ya. Terus yang lebih dari 4 sepertinya sih gurunya 2. Ada berapa? Ada 16? Contoh 16 saja ya. Yang 16 orang ini bisa menjadi fasilitator seluruhnya. Misalnya ada 8 kelas, satu kelasnya dari 19 ya? 19. Dari 19 kelas ini wali kelas sudah otomatis lah jadi fasilitator seperti itu ya. Nah, berarti sudah 9 orang tuh. Gitu ya, 9 orang. Kemudian sisanya bisa menjadi fasilitator di kelas-kelas tersebut gitu Pak Didi. Satu kelas misal tadi kita bagi menjadi berapa kelompok gitu. Kalau 2 kelompok terlalu banyak. Tapi kan 2 kelompok kan berapa orang? 18 orang atau 20 orang lah gitu. Banyak banget itu. Paling 5 orang. Ada usah. Pasti kurang. 9 kelas kalau satu kelasnya 6 saja, 6 kelompok ya, berarti 9 kelas sudah 54. Kalau satu fasilitator satu kelompok berarti sudah 54 orang. Gitu. Iya. Kalau satu kelas itu sebenarnya kebanyakan sih. Kalau kita lihat yang kemarin ya, yang saya bawa, yang saya buku itu ya, buku itu udah meletak. Itu benar-benar harus fokus gitu. Satu orang itu jangan, satu fasilitator itu jangan terlalu banyak udah mulai kelompok gitu ya. supaya bisa Enak fokus. juga. Ya, Building bisa college baik kecil kelas sini. dengan satu Nah, baru ke sini. Ini mau belajar. Iya, betul. Nah, Kita kalau sempat seluruh begini, guru, ini kalau seluruh guru gitu ya dilibatkan menjadi fasilitator, gitu. artinya yang 1 jam ininya, 1 jam yang diambil dari mapelnya, itu betul-betul dia gunakan juga gitu sebagai fasilitator nih. Ujungnya nanti yang nyampaikan kan Gitu. kita sebagai fasilitator udah mulai ke sana. Balik lagi kan, maksudnya mana? Iya, jadi memang karena konsep awalnya mau sistem blok, mau tidak mau maka dalam 3 minggu itu kan seperti tadi itu pertimbangannya biar teman-teman semuanya tahu, jadi nanti tidak ada yang merasa tidak terlibat atau misalnya hari-hari gitu kemana-mana karena keberhasilan itu kan keberhasilan menjadi tanggung jawab.